GPIB, salam jumpa kembali dalam acara Lamp and Light. Perkenalkan, nama saya Pendeta Sandra Sorminsyah Saleh, Ketua Majelis Jemaat Jatipon Kasih. Sahabat perempuan GPIB yang diberkati Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar seorang tokoh perempuan yang bernama Ruth. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, kami datang kepadamu menaikkan syukur terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang masih Kau karuniakan bagi kami. Pada kesempatan ini kami mau belajar firman Tuhan melalui seorang tokoh perempuan yang bernama Ruth. Mari Tuhan kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga lewat Roh-Mu yang kudus kami dimampukan untuk boleh mengerti, memahami, dan melakukan seluruh kehendak Tuhan dalam kehidupan kami bersama. Amin. Sahabat perempuan GPIB, Ruth merupakan tokoh perempuan dalam Alkitab yang berasal dari Moab. Kisah kehidupan Ruth tidak bisa dipisahkan dari cerita perjalanan perpindahan Elimelek dari Bethlehem menuju ke Moab. Elimelek bersama Naomi istrinya dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion berpindah dari Bethlehem menuju Moab. Tentu ada dasarnya kenapa mereka pindah dari Bethlehem menuju ke Moab. Mereka berpindah karena bahaya kelaparan yang sementara melanda Israel. Untuk itu mereka memutuskan untuk mencari tempat yang lebih baik untuk mereka bisa melangsungkan kehidupan mereka. Mereka menuju tanah Moab. Sahabat perempuan GPIB yang diberkati Tuhan, dalam perjalanan kehidupan Elimelek dan Naomi, mereka juga mengalami kondisi hidup yang amat sangat mencemaskan, mengkhawatirkan, yaitu ketika Elimelek meninggal dunia. Elimelek meninggal dunia dan kedua anak laki-lakinya, Mahlon dan Kilion, kawin dengan perempuan Moab. Mahlon mengawini Ruth dan Kilion mengawini Orpa. Kehidupan mereka di Moab selama 10 tahun. Dan Mahlon dan Kilion juga meninggal dunia. Pada kondisi seperti ini, Naomi mengambil keputusan untuk kembali ke negerinya, yaitu ke Bethlehem. Karena bahaya kelaparan sudah tidak ada kembali di Bethlehem. Naomi disertai dengan Orpa dan juga Ruth. Di tengah perjalanan, Naomi meminta kepada Orpa dan Ruth untuk kembali ke keluarganya. Karena Naomi mengatakan bahwa dirinya sudah tua, tidak mungkin untuk mengandung sekalipun dia kawin dan melahirkan, tidak mungkin Ruth dan Orpa menunggu anak Naomi sampai besar. Dan yang terjadi, Orpa mengambil keputusan untuk kembali ke keluarganya. Tidak dengan Ruth. Ruth tetap pada komitmennya untuk membersamai Naomi. Ruth pada komitmen untuk terus mendampingi Naomi. Karena Ruth tahu bagaimana kehidupan Naomi sebagai seorang janda yang sudah tua.
tidaklah mudah untuk dia hidup sendirian. Untuk itu Naomi menegaskan pada ayat yang ke-16 dari pasal pertama. Naomi menegaskan bahwa bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Itu adalah penegasan bahwa Naomi mau selalu ada bersama dengan Rut. Sahabat perempuan GBIB yang diberkati Tuhan, dalam perjalanan menuju ke Bethlehem, Naomi dan Rut juga terus ada dalam kebersamaan, tidak terpisahkan. Ketika mereka tiba di Bethlehem, banyak orang yang menyambut Naomi dan mereka berkata, "Engkaukah Naomi?" Naomi mengatakan, "Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, karena banyak hal yang sudah Allah lakukan dalam kehidupanku yang mendatangkan kepahitan." Ketika mereka ada di Bethlehem, mereka tidak punya pekerjaan. Sebagai seorang yang muda, Rut berinisiatif untuk mencari pekerjaan. Untuk itu, dia bekerja di ladang dari Boas. Dia bekerja untuk memungut butir-butir jelai dari pekerja-pekerja Boas. Pekerjaan ini tentu tidak mudah, tetapi Rut mau melakukan itu untuk memenuhi janjinya, selalu mendampingi Naomi dan menjadi teman Naomi, serta memelihara kehidupan Naomi. Rut menjalaninya dalam kesetiaan tanpa berkeluh kesah. Pada satu kesempatan, Rut berjumpa dengan Boas, sang pemilik dari kebun ini. Boas bertanya kepada para pekerjanya, siapa perempuan itu? Pekerja mengatakan bahwa dia adalah menantu Naomi, dia berasal dari Moab, dan dia begitu mengasihi Naomi, sehingga dia terus boleh menolong Naomi. Boas kagum dengan apa yang dilakukan oleh Rut. Boas sangat-sangat menghargai pengorbanan Rut. Untuk itu, Boas mengatakan kepada para pekerjanya, jangan ganggu dia. Dan dia juga mengatakan kepada Rut bahwa dia boleh bekerja untuk memungut bulir-bulir jelai itu sesukanya. Dan kepada pekerja perempuannya juga diberikan perintah untuk meninggalkan bulir-bulir jelai bagi Rut. Rut juga dipersilahkan untuk mengambil air di tempayan tanpa ada batasan. Sahabat perempuan GBIB yang diberkati Tuhan, Boas adalah seorang laki-laki yang luar biasa. Dia adalah seorang yang selalu menghargai kehidupan orang lain. Itu dinampakkan bagaimana dia memperlakukan para pekerjanya. Dia begitu menghargai kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk Rut. Sahabat perempuan GBIB yang diberkati Tuhan, Naomi punya pandangan tentang Rut. Rut masih muda, dia harus melanjutkan kehidupannya, dia harus punya keturunan. Untuk itu, Naomi menyarankan kepada Rut untuk kawin dengan Boas. Tetapi Boas bukan tipe laki-laki yang menerima tawaran begitu saja, karena dia memegang tradisi Yahudi bahwa dia harus menawarkan terlebih dahulu kepada orang yang berhak untuk menebus Rut. Dan ketika Boas berjumpa dengan orang yang mau menebus Rut ini, sang penebus ini mengatakan dia tidak mau untuk menebus Rut. Sehingga Boas memenuhi janjinya
untuk mengawini Rut. Dan pada akhirnya Rut dan Boaz kawin dan mereka punya anak yang bernama Obed. Obed adalah ayah dari Isai. Isai adalah ayah dari Daud. Jadi Obed adalah kakek dari Raja Daud. Sahabat perempuan GPIB yang diberkati Tuhan, dari cerita Rut ini kita bisa mengambil dua pelajaran penting untuk kehidupan kita. Yang pertama, tentang kesetiaan. Pertama, kita melihat bagaimana Rut tetap setia untuk mendampingi Naomi. Rut tidak pernah meninggalkan Naomi sedetik pun. Dia selalu berusaha untuk menjadi penolong, penopang, penguat atas kehidupan Naomi. Rut tidak berpikir tentang dirinya sendiri, tetapi Rut berpikir bagaimana dia menjadikan hidupnya berarti bagi Naomi. Sehingga kesetiaan itu yang dinampakkan lewat kesediaannya untuk selalu ada bersama dengan Naomi. Hal yang kedua yaitu tentang kepedulian. Kepeduliannya dinyatakan lewat kesediaannya untuk bekerja, untuk menghidupi Naomi. Bekerja dengan memungut bulir-bulir jelai dari kebun orang lain. Itu sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang sulit. Kalau dia berpikir untuk dirinya sendiri, tentu dia akan mengatakan, ngapain saya harus lelah-lelah. Tetapi itu tidak dilakukan. Dia paham tentang kondisi Naomi. Dia menempatkan dirinya pada posisi Naomi. Kalau dia menjadi Naomi, tentu dia juga ada dalam kesusahan karena dia tidak punya siapa-siapa, dia nggak punya anak, dia nggak punya suami, hidup sebatang kara dan dalam kondisi yang sudah usia lanjut. Untuk itu Rut mau menyatakan kasihnya lewat kepeduliannya menjadi berkat bagi Naomi. Sahabat perempuan GPIB, dalam kehidupan kita, persoalan kesetiaan itu penting sekali. Bagaimana kita setia kepada Tuhan kita, bagaimana kita setia terhadap kehidupan bersama dengan pasangan hidup kita, setia dalam menjalankan tanggung jawab kita. Karena dengan kesetiaan yang kita nyatakan dalam hidup kita, menjadikan diri kita berkenan kepada Tuhan yang selalu setia untuk memberkati hidup kita. Yang kedua, kita menjadi orang yang harus selalu peduli terhadap penderitaan orang lain. Karena di luar sana banyak sekali orang yang sementara berkeluh, banyak sekali orang yang sementara berjuang dan mereka ada dalam keterbatasan. Sebagai orang yang diberkati Allah dengan berbagai macam kelimpahan, kemampuan, mari kita menjadi berkat bagi sesama kita lewat kepedulian kita untuk kehidupan mereka. Sahabat perempuan GPIB, marilah kita terus menyiapkan diri kita untuk terus boleh memancarkan terang kebaikan Allah lewat kesetiaan dan kepedulian kita kepada sesama, lebih kesetiaan kita kepada Yesus Sang Penyelamat hidup kita. Amin. Sahabat perempuan GPIB, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh belajar dari tokoh perempuan yang bernama Rut. Ajar-ajari kami untuk tetap berlaku setia kepada Engkau Tuhan, dan setia dengan komitmen kami untuk memberi diri kami menjadi perempuan-perempuan yang tahu melakukan kehendak Tuhan dalam kebersamaan dengan keluarga kami, dalam kebersamaan dengan seluruh jemaat kami, dan juga teman-teman kami. Untuk itu Tuhan, bantulah kami dalam kekuatan Roh yang Kudus. Biarlah kami juga terlebih mau menjadi manusia yang peduli terhadap penderitaan orang lain.
Kami belajar untuk tidak hidup bagi diri sendiri, tapi kami belajar untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa untuk Dewan PKP, Tuhan berkati mereka dalam seluruh karya layar mereka. Berkati semua kaum perempuan yang ada dalam jajaran jemaat-jemaat GPIB. Berkat-Mu ada bersama mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan. Amin. Sahabat GPIB, Tuhan memberkati kita.